Oke, selamat datang kembali di channel Guru Belajar IT. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengelola software messenger atau chat kita dalam sebuah manajemen satu aplikasi pengelola chat tersebut. Ya, jadi berbagai macam chat yang rekan-rekan gunakan, misalkan WhatsApp, Telegram, Messenger, FB, Kakao, Line, atau yang lainnya, kita bisa manajemen jadi satu dalam sebuah aplikasi, sehingga tidak usah kita membuka semua aplikasi itu satu-satu ya. Jadi tidak usah install aplikasi satu-satu, lumayan memakan resources. Nah, cara ini berlaku pada PC atau komputer atau laptop, komputer desktop yang Bapak Ibu gunakan. Oke, namun sebelum kita mulai, beginilah tampilan dari software manajemen chat tersebut. Oke, setelah tadi kita melihat sekilas bagaimana software manajemen chat, all-in-one manajemen chat, mari kita coba bandingkan 3 manajemen chat tersebut. Oke, ada 3 chat manajemen yang saya ketahui ya. Jadi yang belajar IT ketahui, ada France, ada Rambok, ada all-in-one messenger. Ya, nah itu bisa dibaca. Oke, nah kita langsung saja menuju websitenya ya. Kalau France, websitenya ada di sini. Oke, nah ini ada di medefrance.com. Jadi France ini adalah software manajemen chat. Ya. Jadi France ini mendukung 3 sistem operasi yang populer, ya, Linux, Mac, Windows. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan France ini di ketiga sistem operasi tersebut, ya, tentunya dengan beberapa syarat. Kalau Windows minimal Windows 7 ya, atau lebih baru. Kalau Mac OS menggunakan Mac OS 10 atau lebih baru, dan di Linux itu bisa menggunakan Ubuntu ya. Jadi France ini tidak sepenuhnya gratis ya. Jadi di sini ada harga yang kita harus bayar ketika menggunakan ini. Namun ada yang paket free-nya juga ya, jadi free ya. Jadi cuman kalau yang free ada batasannya ya, bisa dilihat di sini ya. Kalau yang personal $2 sebulan seperti ini batasannya ya, sampai 6 service ya. Tapi kalau di sini cuman bisa 3 service yang di add. Kalau yang di profesional itu unlimited service ya. Kalau yang personal cuma 6 service. Jadi 6 software messenger gitu ya. Saya kira yang free ini cukup ya bagi kita yang sedikit menggunakan software chat ya. Jadi namun ini untuk paket pertamanya dikasih free selama, yang profesional dikasih free selama 14 hari. Nah setelah itu kita akan kembali ke paket free-nya ya, setelah 1 bulan. Nah ini untuk yang France. Bagaimana untuk yang Rambok? Kalau yang Rambok, alamatnya di rambok.pro, nanti linknya saya sertakan di bawah video ini ya. Ya, linknya saya sertakan di bawah video. Ya, jadi Rambok juga sama. Jadi mendukung 3 sistem operasi, Windows, Linux, dan Mac ya. Nah di sini bedanya dengan yang France tadi, yang Community Edition, apps yang bisa kita add itu 99+, jadi ada banyak sekali ya.
Nah kalau yang Pro bisa sampai 600. Nah kemudian kalau yang Enterprise itu bisa di custom branding dia nanti. Jadi untuk perusahaan cocok mungkin ya kalau yang Enterprise. Bagi kita yang rumahan cukup pakai yang Community Edition. Jadi saya menggunakan yang seri Rambok ini ya. Dari 3 software chat ini saya gunakan, saya pilih yang Rambok yang Community Edition. Ya jadi di sini bisa dilihat. Nanti bisa lihat sendiri juga melalui websitenya. Jadi ini fiturnya seperti ini ya. Ya nanti bisa di download. Nah kalau yang Rambok ini sudah membedakan dari sisi aplikasi. Kalau Rambok Pro downloadnya di sini. Kalau yang Rambok Community Edition kita harus downloadnya di sini. Ya jadi yang Community Edition yang free ya. Nah kemudian yang ketiga adalah All-in-One Messenger yang ini ya. Jadi ini All-in-One Messenger. Kalau ini bisa juga mendukung 3 sistem operasi ya. Jadi kalau ini sepenuhnya free ya. Jadi free, gratis. Cuman ketika kemarin saya gunakan loadnya agak lama ya. Jadi yang didukung juga lumayan banyak ya, hampir sama dengan Fran. Walaupun Fran dan Rambok lebih banyak dukungannya untuk software chatnya ya. Jadi software yang contohnya ini ya, ini yang supported Messenger, Android Message, Bird Chat, Chatwalk, Cisco Spark, Crips, DingTalk ya, Facebook Messenger yang kita gunakan, Google Hangout, Google Meet ya, GroupMe, kemudian ICQ, kemudian Microsoft Teams, LinkedIn, ada banyak ya yang disupport sama dia, termasuk WhatsApp ya dan Telegram yang sering kita gunakan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk demo salah satunya ya. Nah di sini saya menggunakan yang seri Rambok Community Edition ya. Bapak Ibu bisa rekan-rekan bisa pilih yang France Rambok atau yang All-in-One Messenger. Pada prinsipnya mereka hampir sama cara penggunaannya setelah saya coba, tapi yang saya demokan kali ini adalah yang Rambok. Oke. Nah Rambok kita download yang sini ya. Kita masuk ke Rambok Pro, Rambok.pro ya, bagian download now ya. Kita buka bagian download now, jadi munculnya ke sini. Kemudian saya klik yang bagian download sini ya. Nah nih jadi free. Nah, yang community ya, free dan open source, saya klik yang bagian GitHub repository, muncul seperti ini ya. Nah jadi bagi yang kesulitan menemukan ya, sini kan ada ya. Kalau ini yang GitHub repository di sini, yang mau mengembangkan source code-nya silahkan di sini. Tapi kalau yang mau menggunakan saja bisa geser ke sini ya. Nah, klik yang bagian di sini ya. Nanti dia akan menuju ke arah sini ya. Nanti bisa download yang, kalau yang Linux silahkan dipilih ya. Kalau yang Windows kita gunakan yang ini. Ya, kalau mau dia portable bisa menggunakan yang ini ya. Jadi tanpa install. Tapi saya sering menggunakan yang ini yang Rambok 0.7.7 ya. Nah kemudian tinggal klik ini, maka dia akan mengalami proses download ya. Kayak gini saya klik, maka proses download akan, nah itu ya, download ya. Jadi udah muncul proses download ya. Jadi saya tidak download karena saya sudah download sebelumnya. Jadi saya tinggal buka saja ya. Ini hasil download saya tadi ya. Rambok 7. Kita mulai install aja ya. Kita double klik. Nah ini, setelah itu pilih bisa untuk only for Dell atau Pomi, boleh Pomi gitu ya. Ini usernya Dell di sini ya. Kemudian atau all user, tapi sebaiknya hanya untuk Anda saja itu ya. Kita install. Kita tunggu beberapa saat ya, tidak terlalu lama ya instalasinya. Nah setelah ini akan muncul tampilan terakhir, kita run Rambok. Jadi kita finish saja.
Ya, kita finish. Nah, tampilan Rambok itu seperti ini. Nah, agar kita dapat mengelola dengan baik ya, sebaiknya kita login ya. Artinya dengan ID ini kalau kita buka nanti di tempat lain, maka tampilannya akan sama seperti yang kita miliki pada komputer yang kita gunakan saat ini. Jadi semacam apa ya, mungkin konfigurasinya disimpan di cloud gitu ya. Oke, kita coba login dulu. Kita login. Tanpa login bisa nggak? Bisa saja ya tanpa login, tapi sebaiknya menggunakan login ya. Kemudian kita sign up dulu ya. Kita gunakan akun Google, boleh, terserah Bapak Ibu ya, atau buat di sana. Kalau saya lebih baik menggunakan akun Google. Oke, saya gunakan akun Google saya, sekolah saya ya. Oke, berikutnya, nah kita masukkan passwordnya. Oke, kita masukkan passwordnya, kita next. Nah, dia akan minta permission di sini. Kita allow aja ya, kita allow. Nah, dia akan login seperti ini ya. Nah, sekarang baru kita konfigurasi ya. Konfigurasi ini yang community edition ya, kita lihat ya. Nah, ini yang community edition ya, free dan open source ya. Nah, kemudian service-nya bisa dipilih. Kalau hanya untuk messaging, kita bisa hilangin centang email. Jadi yang aplikasi email menghilang ya. Tapi kalau mau dua-duanya boleh. Jadi nanti aplikasi email dan messaging yang tampil di sini. Oke, kita langsung saja. Kita akan tambahkan, misalkan ke saya tambahkan WhatsApp dulu misalkan ya. WhatsApp. Nah, contoh saya ambil WhatsApp dulu. Nah, ini ya. Apa bisnis atau WhatsApp biasa? Kalau pakai WhatsApp bisnis silakan ini. Kalau biasa klik yang ini. Yang ya. Klik yang ini. Nah, ini bisa kita ganti nama. Kalau saya di sini biarin aja namanya WhatsApp. Jadi rekan-rekan bisa ganti dengan nama yang lain. Misalkan WhatsApp A, WhatsApp B gitu ya. Kalau punya banyak WhatsApp gitu ya. Oke, saya add WhatsApp. Oke, maka akan tampilan seperti ini. Nah, sama seperti ini ya. Nah, saya coba scan ya. Saya coba scan. Oke. Nah, sama seperti yang aplikasi WhatsApp ya. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Ya, tampilan seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi aplikasi messenger yang lain, misalkan Telegram. Ya, oke. Telegram, saya gunakan Telegram. Oke. Misalkan saya punya 2 akun Telegram nih. Saya mau masukkan dua-duanya. Yang ini misalkan personal. Ya. Saya add ya. Nah, di sini ada pilihannya. Ya, kalau align to right berarti posisinya nanti di kanan ya. Kemudian kalau ini mute all sound, jadi tidak ada notifikasi suara nanti. Nah, disable auto reload on fail, jadi tidak auto reload ketika fail dia koneksinya gitu ya. Seperti itulah ya. Jadi show notification, kalau ini nggak dicentang ya nanti notifikasinya nggak muncul. Nah, nih. Show service name in tab, jadi di tab atas nih munculin tidak. Saya biasanya selalu munculin, kalau nggak dimunculin susah saya nanti ya. Jadi saya harus ke window gitu ya. Lebih baik dimunculin kalau saya. Oke, itu yang lain ya. Nanti yang fitur lain silahkan dicoba-coba itu ya. Saya add Telegram. Nah, di sini akan muncul tampilan loading sebentar ya. Loading sebentar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ya. Jadi kita silang aja yang bagian atas ini. Nah, ya, jadi kita gunakan yang seperti versi desktopnya. Oke. Nah, kita cari yang Indonesia. Oke. Kita masukkan nomor telepon kita, misalkan contoh ya. Jadi saya masukkan nomor telepon. Oke. Kita tunggu generate key-nya muncul ya. Generate key muncul. Oke. Nah, maaf kalau bagian sini saya kaburkan ya, karena nah, di sini akan muncul Telegram kita ya, Telegram kita ya. Enak kan, dalam satu aplikasi semua messaging kita buka ya.
Nah kemudian kita coba menambahkan lagi Telegram ya. Karena saya punya 2 Telegram ya. Saya ambil tambahkan lagi Telegram Office gitu misalkan ya. Saya anggap aja Office ya, kantor gitu ya. Atau Telegram sekolah lah ya. Saya biarkan saja seperti ini. Saya add Telegram. Kemudian saya masukkan lagi nomor telepon yang lain ya. Ini nomor telepon. Oke, saya tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya. Ini nomor Telegram yang lain ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Maaf, loadingnya agak. Ini karena koneksi saya. Oke, sembari menunggu, kita juga bisa menambahkan yang lain ya. Sembari menunggu, kita akan tambahkan aplikasi yang lain. Misalkan kalau saya aktif menggunakan Google Chat ya, Google Chat, mana Google Chat ya, dan Google Calendar biasanya ya. Kita cari Google Chat atau bisa dicari di sini ya, misalkan chat. Nah ini ada Google Chat nih. Nah chat. Nah saya tambahkan Google Chat personal ya, misalkan gitu ya, di Google Chat personal ya, misalkan itu ya. Jadi kita tunggu sampai login. Nah ini kan muncul ya. Itu caranya kita tambahkan dulu sampai muncul. Oke, saya coba tambahkan nomor lain ya. Oke, saya coba tambahkan sama dia, generate lagi ya. Oke. Nah oke, saya silang bagian atas nih. Oke, saya juga sudah login di aplikasi Telegram yang lain ya. Saya login di aplikasi Telegram yang lain ya. Jadi saya login. Nah kemudian saya lanjutkan untuk login di Google Chat personal saya ya. Saya akan masukkan email ini ya, sekolah saya ya, email pribadi tapi milik sekolah ya. Nah contohnya gitu ya. Oke. Nah, maka muncul seperti ini. Kita bisa next dulu, nggak apa-apa, next dulu, kemudian get started, atau bisa di skip tadi ya. Maka tampilan Google Chat aja seperti ini ya. Ini adalah tampilan Google Chat. Jadi sangat-sangat membantu kita. Nah misalkan kita mau menambahkan lain lagi, yaitu messengernya milik Facebook. Oke, kita klik di sini, kita tambahkan di sini Messenger gitu misalkan namanya, atau Facebook deh. Oh ini nih, Messenger di sini ya. Ada 2 Messenger di sini ya. For page yang punya page ya, halaman fanpage, pakai yang ini Messengernya. Bagi yang personal, FB personal, gunakan yang ini. Kita klik yang ini ya, klik yang ini. Oke, Messenger FB gitu misalkan ya. Nah, saya isi FB ya, saya add. Nah kita di sini setelah itu login dengan email kita ya, email jadi kita masuk dengan email FB kita lanjutkan. Oke, maka tampilan dari FB nya akan seperti ini ya. Jadi kira-kira tampilannya akan seperti ini gitu ya, misalkan ya, contoh. Jadi contohnya ya, jadi all-in-one messenger ya, all-in-one messenger hanya dalam satu aplikasi. Jadi ini semacam manajemen messenger ya, tampilannya seperti ini. Asik kan? Asik enggak asik? Oke.
ya. Oke, saya kira itu untuk cara menambahkannya. Kemudian yang lain, fitur-fitur yang lain di atas bisa Bapak Ibu rekan-rekan coba ya, tugas ya, seperti ini ya. Kemudian ini minimize dan close ya, full screen ya. Kalau full screen seperti ini ya. Nah, kalau developer lagi ada tambahan seperti ininya ya, buat developernya ya, di konfigurasi HTML-nya ya. Oke, itu ya. Nah, kembalikan kembali ya, standar ya. Kalau ini untuk yang preference-nya yang tadi ya, bisa diubah ke bahasa yang lain bisa, tapi untuk bahasa Indonesia bisa juga di sini seperti ini. Kalau kita sip lah, dia berubah ya. Jadi ini perlu reload lagi, kita kita reload. Oke, kita reload. Nah, menggunakan bahasa Indonesia sekarang ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa, rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa tambahkan semua aplikasi yang dibutuhkan di sini, termasuk misalkan Gmail, boleh Google Calendar misalkan, bisa ya, Google Calendar misalkan, tambahkan Google Calendar ya, Google Calendar ya, saya tambahkan, add login lagi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa mencoba semua fitur yang disediakan di sini ya. Ada iCloud Mail ya, ada Hashmail ya. Kalau ini apa nih, Gmail ya, Gmail nih, inbox Gmail gitu ya. Kita lihat aja di sini IRC Cloud ya. Ada banyak sekali di sini fiturnya. Rocket Chat, Reddit Chat ya, Roundcube ya, ini support juga ya, Steam, Square Mail ya, ada banyak. Telegram dari kita coba ada ke Messenger, TweetDeck yang punyanya Twitter, kemudian WhatsApp Business, Wire, Workspace ya. Ada mungkin bisa dikatakan hampir ratusan ya aplikasi yang disupport, dan di sini bisa tambah layanan baru yang ini ya, semua termasuk Cisco Spark ya nih, AirDroid ya. Oke, demikian untuk tutorial memanajemen chat kali ini. Selamat mencoba. Salam guru belajar IT.